Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Anak-anakku yang saya banggakan, pada hari ini kalian sudah resmi menjadi siswa SMK Ibu Kartini Semarang. Mau tidak mau, saya juga harus menjelaskan tata cara mengikuti pembelajaran di SMK Ibu Kartini Semarang. Tapi sebelumnya saya tak memperkenalkan diri. Nama saya Pak Muhder, cukup dipanggil Pak Muhder. Saya diberi tugas oleh Ibu Kepala Sekolah sebagai Wakasek bidang kurikulum. Maka pada kesempatan ini saya hanya membahas tentang tata cara mengikuti pelajaran di SMK Ibu Kartini Semarang selama 3 tahun ke depan. Oke, saya akan share layar untuk menjelaskan materinya, karena materi saya adalah terkait dengan program-program pembelajaran yang tidak bisa saya omongkan langsung dengan cerita seperti ini. Oke, saya lanjutkan. Materi saya adalah masa pengenalan lingkungan sekolah di bidang kurikulum untuk tahun ajaran 2021-2022. Oke, kita mulai dari masalah pembelajaran. Untuk visi misi saya tidak menjelaskan lebih lanjut karena sudah diterangkan oleh Ibu Kepala Sekolah. Saya hanya langsung masalah program pembelajaran. Nanti yang kalian pelajari di jurusan kalian masing-masing adalah seperti ini. Pelajaran yang kalian pelajari di SMK Ibu Kartini Semarang selama 3 tahun. Yang pertama adalah muatan nasional, nanti terdiri dari pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan sejarah nasional. Kemudian kelompok yang kedua yaitu muatan kewilayahan, terdiri dari seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, dan bahasa Jawa. Sedangkan muatan perminatan kejuruan dikelompokkan lagi menjadi dasar bidang keahlian. Nanti ada 3 mata pelajaran, dasar program keahlian juga kira-kira 3-4 mata pelajaran, dan kompetensi keahlian yang khusus menjuruskan kalian ke kompetensi yang kalian pelajari selama 3 tahun. Untuk melengkapi kompetensi yang kalian pelajari di SMK Ibu Kartini Semarang, kami tambahkan dengan muatan lokal. Muatan lokal ini sesuai dengan kompetensi kalian masing-masing. Kompetensi kalian maksudnya jurusan kalian ya. Ada kalau busana itu ada batik, kalau boga ada kick, kalau ada mikrokontrol kalau tidak salah. Oke, kita lanjut. Ini adalah struktur kurikulum atau materi-materi yang harus kalian pelajari selama 3 tahun. Ada muatan nasional, terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, Islam mungkin, kemudian Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan lain sebagainya. Ada di kelas 10 sampai kelas 12 itu masing-masing 3 jam pelajaran per minggu. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan masing-masing 2 jam per minggu selama 3 tahun juga. Bahasa Indonesia untuk kelas 10 4 jam per minggunya, kelas 11 3 jam, kelas 12-nya masing-masing 2 jam. Untuk matematika dari kelas 10 sampai kelas 12 ada jumlahnya masing-masing per minggu adalah 4 jam. Sejarah hanya ada di kelas 10 yaitu 3 jam di semester 1 dan semester 2 per minggunya. Sedangkan bahasa Inggris untuk kelas 10 dan 11 itu ada 3 jam, sedangkan kelas 12-nya adalah 4 jam per minggunya. Nah, di kelas 12 kami tambahkan dengan bahasa asing yaitu bahasa Mandarin, supaya kalian tidak hanya menguasai bahasa Inggris saja, tapi kompetensi kalian itu lebih bisa berkompetensi di luar sana nanti. Bisa menguasai bahasa Inggris, bisa bahasa Mandarin, sehingga nanti kalau bersaing dengan orang-orang Oriental, Chinese, Hongkong dan lain sebagainya, kalian mampu juga. Sampai kalian harus juga menguasai bahasa Inggris. Ini saya ajarkan meskipun hanya dasar, insya Allah nanti bisa kalian kembangkan diri setelah lulus dari SMK Ibu Kartini Semarang. Sedangkan kelompok B yaitu muatan kewilayahan. Ini untuk semua jurusan sama, antara tata boga, tata busana, dan rekayasa perangkat lunak ya, dari kelompok muatan nasional dan muatan kewilayahan. Yang muatan kewilayahan itu 1 seni budaya. Nanti ada materinya di kelas 10 saja 3 jam per minggunya, ada seni lukis, kemudian drama, kemudian seni tari, kita masukkan ke situ supaya kalian tetap mengenal seni budaya yang ada di wilayah kota Semarang ini. Yang kedua, pendidikan jasmani olahraga, biar kalian tetap sehat, tapi ini hanya ada di kelas 10 dan kelas 11, dan 12
Karena materinya sudah terfokus ke materi kejuruan, maka hanya diberikan di kelas 11 dan 10 saja, yaitu 2 jam per minggunya. Bahasa Jawa, karena kalian berada di wilayah Jawa Tengah, tetap harus belajar bahasa Jawa, maka materinya adalah 2 jam sampai kelas 12, masing-masing per minggu 2 jam. Ini yang materi kejuruan. Untuk tata busana, khusus tata busana, ada tadi kelompok muatan kejuruan ini ya. Dikelompokkan menjadi 3 tadi, dasar bidang kalian, ada dasar program kalian, ada kompetensi kalian. Sedangkan pada dasar keahlian yaitu berupa simulasi dan komunikasi digital. Dulu ini adalah kelompok TIK, teknologi informatika komputer lah istilahnya. Di sini nanti kalian akan diarahkan supaya bisa mempromosikan produk-produk kalian secara digital, memasarkan, membuat kemasan, membuat hal-hal yang terkait dengan produk supaya dikemas bisa dipasarkan secara digital juga. Kemudian untuk busana ada IPA, tapi tidak IPA murni, IPA terapan sudah yang terkait dengan busana, ada cara bagaimana merawat pakaian, menggunakan pemutih dan lain sebagainya. Itu kami ajarkan di kelas 10, semester 1 dan 2 masing-masing 3 jam. Kepariwisataan, karena kita masuk kelompok pariwisata maka tetap harus diajarkan kepariwisataan terkait dengan perhotelan, mungkin jasa wisata, atau mungkin ada sedikit kuliner di sini. Nanti kalian diajarkan supaya tidak buka dengan wisata-wisata yang ada di Indonesia. Sedangkan dasar program kalian yang mendasari program kalian ini diajarkan di kelas 10 saja. Pengetahuan bahan tekstil, karena kalian tata busana harus tahu dasar-dasar busana, yaitu bahan tekstil. Bahan itu sebelum dijahit harus diapakan dulu, apa disetrika dulu, dicuci dulu, direndam dulu, atau direnggangkan dulu, itu harus sudah tahu. Oke, ada dasar desain nanti 3 jam di kelas 10. Meskipun kita jurusan tata busana tetap harus menguasai desain busana juga. Ada pembuatan pola di kelas 10 juga, 4 jam. Teknologi menjahit, dasar penggunaan alat jahit, nanti menjahit bagian-bagian yang ringan itu diajarkan di kelas 10 juga, yaitu 4 jam per minggu. Oke, untuk kompetensi kalian di tata busana ada desain busana. Kalau di sini adalah dasar desain, ini sudah mengarahkan pembuatan desain busana, desain produk, desain analisa tentang busana supaya bisa dijadikan busana, itu harus kita ajarkan di sini nanti. Kebetulan nanti yang ajar saya sendiri, saya menggunakan teknik digital, meskipun kita nanti pembelajarannya masih jarak jauh, kita sudah menggunakan teknik digital, yaitu kita ajarkan di kelas 11 3 jam per minggu. Di samping itu ada pembuatan hiasan, karena di busana kalau tanpa dihias itu pun juga kayaknya kurang bagus, maka di sini nanti kalian diajarkan untuk menghias busana supaya kelihatan glamor, biar kelihatan lebih mahal harganya. Ini harus kita tambahkan dengan hiasan. Di sini kita ajarkan dari mulai bordir, payet, kemudian sablon dan lain sebagainya, kita ajarkan di sini. Yang nomor 3 untuk kompetensi kalian adalah pembuatan busana custom made. Custom made itu berarti busana sesuai dengan pesanan pelanggan. Maka di sini nanti kalian akan disiapkan menjadi calon-calon pengusaha butik, kemudian tailor bisa, kemudian dijadikan pengusaha atelier, rumah mode, itu juga disiapkan di sini. Untuk kelas 11 9 jam, kelas 12 13 jam per minggunya, sehingga jamnya ini sangat banyak sekali untuk kalian berlatih membuat produk sistem custom made, sistem sesuai dengan pre-order, sesuai dengan pesanan ya. Karena saya justru kepengen mengembangkan di sini kalian akan menjadi bos besar sendiri atau bos kecil sendiri daripada menjadi karyawan garment atau perusahaan. Tapi meskipun demikian tetap diajari pembuatan busana sistem industri. Sistem industri dengan custom made ada perbedaan. Kalau custom made itu satu potong diselesaikan oleh satu orang sesuai dengan pesanan konsumen, tapi kalau industri berarti dibuat massal. Satu baju kemungkinan akan dikerjakan oleh orang banyak secara tim. Kemudian ukurannya juga sesuai dengan ukuran standar SML, bukan ukuran individu. Ini biasanya adalah garment konveksi yang mengerjakan busana industri. Kalian juga bisa diarahkan menjadi sementara untuk menjadi karyawan industri di garment atau konveksi. Tapi saya berharap kalian menjadi bosnya konveksi atau garment.
Sehingga di sini nanti ada pola digital juga di dalamnya, kemudian marker, grading. Kebetulan yang bagian pola pada busana industri yang ngajar pola digitalnya adalah saya sendiri. Sedangkan yang terakhir adalah produk kreatif berkaitan dengan pembuatan produk. Kalian berarti diarahkan pembuatan model-model produk yang masih terkait dengan busana. Mungkin usaha yang terkait dengan busana, misalnya kaos, mungkin butik, atau mungkin apa yang aksesoris busana, itu bisa kita ajarkan di sini. Yang berikutnya untuk kompetensi kalian tata boga, jurusan tata boga. Untuk tata boga itu masih satu kelompok dengan busana, maka untuk dasar bidang keahlian masih sama, yaitu simulasi digital tadi. Untuk IPA masih sama, kepariwisataan juga sama. Tapi kalau sudah masuk ke dasar program keahlian antara tata boga dan tata busana ada perbedaan. Di sini kalian diajari dengan keamanan pangan, sanitasi, higien, dan keselamatan kerja saat memproduk produk boga. Diajarkan di kelas 10 untuk yang dasar program keahliannya. Sedangkan untuk pengetahuan bahan makanan ini juga diajarkan, karena untuk memproduksi suatu produk makanan harus tahu bahan apa yang harus dipakai supaya tidak perhitungan gizinya, kemudian lain sebagainya, itu harus diajarkan di pengetahuan bahan makanan. Dasar boga juga ada di sini, mulai dari pembuatan. Ini dasar-dasarnya kalian akan diajarkan di sini. Perhitungan gizinya bagaimana, harus diajarkan di sini juga di semester 1 dan 2 pada kelas 10. Masing-masing ada 2 jam untuk higien, kemudian untuk pengetahuan bahan makanan 3 jam per minggunya, boga dasar 5 jam per minggu, ilmu gizi 2 jam sorry. Ini 5 jam sorry ini. Sedangkan untuk kompetensi kalian tata hidang ini sudah menyajikan makanan. Tata boga itu tidak hanya memproduksi makanan, tapi juga bisa tahu tentang cara menyajikan makanan. Berarti kalian nanti ada kesempatan untuk bekerja di hotel dengan mempelajari tata hidang ini. Maka di sini diajarkan jamnya panjang, yaitu 7 jam per minggu di kelas 11. Kemudian yang kedua ada pengolahan dan penyajian makanan. Sudah tadi 7 minggu tata hidang. Kemudian produk cake dan kue Indonesia. Kalian juga diajari pembuatan cake dan roti, kue, tapi yang berorientasi dengan Indonesia, makanan Indonesia, cake dan kuenya. Diajarkan di kelas 10, diajarkan di kelas 11 dan 12, yaitu masing-masing 5 jam dan 8 jam. Berarti nanti ada kesempatan kalian mempunyai usaha di bidang kue dan cake, kemudian kuliner, kemudian mungkin usaha di perhotelan, mungkin usaha produk catering dan lain sebagainya. Oke, untuk pastry dan bakery juga sama, kalian akan diajar 5 jam di kelas 2. Makanan untuk pesta di sini pastry bakery. Yang kelima produk kreatif dan kewirausahaan, sama di sana juga ada ini. Kalian akan diajari tentang cara mengemas produk atau produk-produk yang terkait dengan boga, kalian diajari sehingga nanti bisa menjadi pengusaha atau wirausaha di bidang tata boga. Sedangkan untuk RPL, kemungkinan yang di kompetensi kalian ini saya tidak banyak bisa menjelaskan karena ini urusan RPL, saya belum terlalu banyak mudeng, tapi intinya ada materi ini. Ini karena beda dengan kelompoknya antara boga dan busana tadi, maka dasar bidang keahliannya beda dengan busana. Untuk simulasi digital sama, karena di seluruh SMK jurusan apapun mesti ada pelajaran simulasi dan komunikasi digital 3 jam di kelas 10. Fisika karena RPL masuk kelompok IPA, kalau masuk perguruan tinggi kalian akan disuruh pilih kelompok IPA atau IPS, kalian masuk kelompok IPS. Sedangkan busana dan boga masuk kelompok IPS. Maka di sini yang diajarkan untuk dasar bidang kalian adalah fisika dan kimia masing-masing 3 jam di kelas 10. Untuk dasar program kalian, sistem komputer. Nanti di sini kalian akan diajari cara kerja komputer jaringan, diajari kalian untuk mengatur jaringan komputer, menata komputer, memperbaiki komputer. Di sini kalian akan diajari di sini. Sehingga kalau kalian suka dengan jaringan, bisa nanti konsentrasi belajar terhadap jaringan komputer. Oke.
Pemrograman dasar, ini dasar untuk pembuatan web, desain grafis. Di sini juga nanti kalian diajari dengan desain grafis, membuat produk desain. Di sini nanti yang paling bagus ini. Ada Corel Draw, ada Adobe Illustrator, ada Macromedia yang kita ajarkan di sini. Permodelan perangkat lunak. Di sini nanti terkait dengan pembuatan web. Memang basis data yang ada di web itu cara mengelolanya bagaimana, ini diajarkan di kelas 11 dan 12 masing-masing macam. Ada pemrograman berorientasi objek, web tapi orientasi nanti objek, gambar mungkin video yang dikelola dalam bentuk web. Kemudian pemrograman web yang dan perangkat bergerak kayak HP, itu programnya nanti kalian akan diajarkan di sini. Produk kreatif dan kewirausahaan ini juga sama, seluruh SMK jurusan apapun juga diajari produk kreatif dan kewirausahaan masing-masing, 7 jam untuk kelas 11 dan 8 jam untuk kelas 12. Nah, muatan lokalnya yang dipilih masing-masing jurusan. Untuk tata busana ada muatan lokal batik, karena Semarang juga termasuk sentra batik, maka kita memberikan muatan lokal batik. Sedangkan untuk kompetensi kalian tata buka, decoration cake ini untuk menghias kue roti tar, misalnya untuk kue ulang tahun, itu nanti masuknya ke decoration cake 2 jam di kelas 10. Untuk RPL, sistem controller atau yang sering di remote control lah istilah situ, kita misalnya pintu gerbang yang dengan remote HP bisa menutup sendiri, buka sendiri gitu misalnya, termasuk membuat remote control terhadap mematikan lampu ruangan meskipun kita tidak di rumah, itu bisa kita programkan di sini nanti. Oke, ini sudah visi misi nanti sudah dibahas oleh ibu kepala sekolah. Saya ngambil materi yang lain. Kalender pendidikan. Nanti selama 1 tahun ajaran 2021-2022 kami sudah menyiapkan kalender pendidikannya. Materi yang saya ajarkan atau mungkin yang saya bawakan hari ini, atau mungkin dari ibu kepala sekolah, ada dari kesiswaan, ada OSIS, sudah dibuatkan buku panduannya. Ini hanya menjelaskan yang ada di panduan. Nanti masing-masing siswa akan mendapatkan buku panduan itu. Nanti tekniknya Pak Bagio sebagai Wakasis akan menjelaskan tentang pembagian buku panduan pembelajaran selama 1 tahun. Di situ ada aturan-aturan akademik, teknik pembelajaran yang sudah tertulis. Yang kesempatan ini kami dari pihak sekolah hanya menjelaskan yang ada di buku gitu. Oke. Ini kalender akademik yang nanti mulai berlaku pada hari ini, yaitu tanggal 12 Juli 2021, yaitu tanggal hari ini. Kalian yang kelas 10 masuk masa MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, yaitu tanggal 12, 13, 14 selama 3 hari. Nanti tanggal 15 kalian sudah mulai pembelajaran. Dari wali kelas nanti akan masuk memberikan materi, nanti akan dibuatkan classroom, kalian di dalamnya sudah ada di situ. Oke, untuk yang tanggal 12, 13, 14 adalah MPLS atau MOPD. Ada libur 1 hari di tanggal 20 hari raya Idul Adha. Kemudian di bulan Agustus ada libur tahun baru Hijriah, tanggal 17-nya adalah kita upacara peringatan 17 Agustus. Nanti untuk perjalanan belum tahu, karena di sini kita belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka terkait dengan PPKM yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, khususnya di wilayah Jawa dan Bali. Maka SMK kami tetap masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh sampai tanggal 20 ini. Nanti untuk tanggal 21 dan selanjutnya kami masih menunggu informasi atau petunjuk dari Dinas Pendidikan. Kemungkinan dalam pelaksanaan pembelajaran kami menggunakan model shift separuh-separuh pas masuk, khusus mata pelajaran produktif atau seluruh mata pelajaran, sehingga yang datang ke sekolah kemungkinan masih dibatasi, tidak boleh lebih dari 100 siswa selama setiap harinya gitu. Tapi saya harapkan nanti kalian tetap bisa tatap muka, karena praktek kalau tidak diajari praktek nanti juga bermasalah, sehingga nanti kami tetap memberikan jadwal untuk praktek kalau waktunya sudah dimungkinkan sampai bulan September, karena September ada ulangan tengah semester. Ulangan tengah semester itu dimulai 8 sampai 10 minggu setelah tatap muka, yaitu jatuh tanggal 6 sampai 14 September. Tanggal 9-nya nanti penyerahan buku rapot ulangan tengah semester.
PTS ya. Kemudian untuk Oktober ada upacara Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal 19 libur Maulid Nabi Muhammad, tanggal 8 upacara Hari Sumpah Pemuda. Tidak ada kegiatan lain kecuali ini. Kemudian pada November tanggal 10 upacara Hari Pahlawan. Untuk penilaian akhir semester ganjil dimulai tanggal 29 November sampai tanggal 7 Desember. Nanti ada jelang beberapa waktu untuk remedial. Guru juga untuk mengelola nilainya supaya bisa masuk ke rapor. Nanti tanggal 17 Desember kita penyerahan rapor. Kemungkinan tanggal 20 sampai 31 plus 1 Januari 2022 kita libur akhir semester ganjil. Yang non muslim, Kristen khususnya dan Katolik tanggal 24 25 cuti bersama untuk hari raya Natal. Sedangkan untuk kelas 12 kemungkinan akan ada PKL nanti tanggal 22 sampai 12 Juni, sekitar 4 bulan sampai 6 bulanan. Ini kelas 11, kalian belum. Oke, untuk bulan Januari di semester 2 hanya libur di awal tahun, lainnya pembelajaran. Kelas Februari tahun baru Imlek yaitu jatuh tanggal 1, kemudian PTS pilihan tengah semester jatuh pada bulan Peri yaitu tanggal 21 sampai 25. Tanggal 1 Maret dengan Isra Mi'raj, tanggal 3-nya nanti hari raya Nyepi, kita penyerahan rapor untuk PTS genap pada 11 Maret. Sedangkan di 11 Maret nanti banyak terganggu dengan ujian sekolah karena di kelas 12 sudah mulai perkiraan ujian sekolah, ujian praktek yaitu dimulai tanggal 24 Maret sampai dengan tanggal 14 April itu antara ujian sekolah, ujian praktek kelas 12. Tapi kalian bukan libur, tetap ada pelajaran. Oke, kelas tanggal 15 wafatnya Isa Al-Masih libur peringatan Hari Kartini tanggal 21. Kemudian ini ada masih masa-masa ulangan, di tengah-tengahnya ada cuti bersama untuk hari raya Idul Fitri sampai tanggal 9. Tanggal 16-nya nanti libur hari Waisak, hari kenaikan Isa Al-Masih tanggal 26. Untuk Juni masih ada libur 1 hari di hari kesaktian hari lahir Pancasila. Terus perkiraan pengumuman lulusan kelas 12, tapi kalian mulai ulangan akhir tahun adalah tanggal 2 Juni sampai 10 Juni. Kemudian penyerahan rapor tanggal 17. Kalian libur akhir tahun yaitu 20 sampai 30 Juni. Itu perkiraannya semacam itu. Jadi kalau tadi yang kami sebutkan perhitungannya itu kalian efektif belajar di semester 1 itu hanya 19 minggu, sedangkan semester 2 hanya 17 mingguan. Oke, kembali ke perincian kalender. Jumlah pelaksanaan pembelajaran tadi sudah saya sebutkan bahwa di kelas 11 semester ganjil adalah 19, tapi di sini saya tuliskan 15, tapi tadi di sini adalah 17, gini saya tuliskan 18, sehingga totalnya 36 minggu efektif selama 1 tahun. Kemudian praktek juga ada nanti di kelas 11 kalian, totalnya 6 bulan, tapi dilaksanakan kemungkinan di sekolah dan di industri. Meskipun dalam kondisi PJJ tetap kita melaksanakan praktek supaya kalian mengenal dunia industri. Jam pelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum, yaitu kelas 11 ada 40 jam, 48 jam sebenarnya 1 minggunya, supaya sama dengan kelas 11 dan 12 50-50, maka kami tambahkan muatan lokal 2 jam sehingga totalnya sama-sama 50 jam. Sedangkan kelas 11 adalah 50 jam, kelas 12 50 jam. Masih ada 2 jam yaitu bahasa Mandarin. Tapi dari materi yang sudah kami sebutkan, untuk pelajaran teori nanti tidak melulu materi teori tok. Misalnya bahasa Indonesia harus menjelaskan tentang berkaitan dengan materi produktif, maka kami sebut dengan seluruh mapel teori divokasikan. Olahraga yang bisa mendukung materi produktif itu juga. Kemudian mata pelajaran berbasis project based learning. Kalian nanti dalam proses praktek harus merencanakan produk dari perencanaan, membuat proposal, kemudian membuat persiapan perencanaan, pelaksanaan pembuatan produk, kemudian sampai pemasaran.
sehingga tidak ada istilah kita bisa memproduk tapi tidak bisa menjual. Saya berharap kalian tetap bisa memproduk dan bisa menjual. Yang berikutnya adalah mata pelajaran pilihan di luar mata pelajaran yang kita ajarkan tadi, supaya bisa menyesuaikan dengan kondisi sekarang ini yang apa-apa seluruhnya berbasis online daring berbasis internet, maka harus ditambah dengan materi pilihan, misalnya digital marketing, kemudian mungkin dari YouTuber, misalnya vlogger, kemudian kalian bisa menjual produk orang lain lewat online, tidak harus menunggu kalian punya toko baru bisa usaha gitu, tidak bisa semacam itu sekarang. Tanpa menjual, bisa memproduk, tanpa punya toko, kalian bisa berusaha. Di sini nanti mata pelajaran pilihan ini yang kami tambahkan supaya membantu kalian dalam menghadapi masa yang sudah berbasis internet seperti ini. Dengan pegang HP, tapi kalian bisa mendapatkan uang. Yang berikutnya, kokurikuler wajib. Di sini terkait dengan mata pelajaran yang kalian sukai. Yang dari mata pelajaran yang produktif yang kalian sukai, nanti diarahkan menjadi kokurikuler, mendapatkan pembinaan dari guru terkait mata pelajaran yang sukai. Hemat kami akan mengembangkan dari materi yang kalian kuasai, yang kalian sukai, daripada kami memaksakan materi yang tidak kalian sukai untuk dikuasai lebih dalam. Yang kalian suka, kami akan menekankan, memberikan motivasi, memberikan pengarahan melalui kokurikuler supaya menjadi keterampilan yang lebih bagus. Berikutnya, penyelenggaraan pembelajaran di sini. 5 hari dalam 1 minggu. Kita menggunakan 5 hari kerja dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu kita libur, tapi dimulai jam 10. Kalau pembelajaran normal tidak daring semacam ini, kalian pulang sampai jam 5 misalnya. Tapi berhubung daring, kalian bisa mengerjakan di rumah, nanti pembelajarannya tetap fleksibel sesuai dengan kondisi yang ada. Yang keenam, pengaturan hari efektif dan hari libur bisa dilihat di kalender pendidikan, tadi sudah saya sebutkan. Kemudian kita kembali ke sini, ada mekanisme yang untuk mata pelajaran. Tadi sudah ya. Ini masalah pola pembelajaran. Kami sudah merencanakan beberapa pola pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran jarak jauh. Pada saat ini SMK Kabupaten Semarang masih menggunakan kode pembelajaran jarak jauh dengan alasan Kota Semarang masih dalam zona merah di era new normal. Belum ada izin penyelenggaraan pembelajaran tatap muka oleh gugus penanganan COVID-19 di Kota Semarang. Maka kami menyediakan media pembelajaran yang kita gunakan sementara ini adalah Google Classroom, Meet, Google Classroom sudah, kemudian WA Group atau YouTube. Yang menjadi induk dari kelas kalian adalah Google Classroom. Tatap mukanya di zaman PJJ ini, pembelajaran jauh adalah kami menggunakan Zoom Meeting atau Meet, Google Meeting atau WA Group. Untuk media yang kami pakai banyak menggunakan YouTube atau mungkin PowerPoint yang kami selipkan ke dalam Google Classroom. Untuk mendukung pembelajaran jauh ini, kalian nanti dimasukkan dalam satu grup kelas. Di situ ada wali kelas. Wali kelas juga membuat grup untuk orang tua kalian, sehingga untuk komunikasi supaya kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, kalian akan dibantu oleh wali kelas. Wali kelas terhubung dengan guru mata pelajaran yang ada di kelas kalian. Gitu. Teknik pembelajaran jauh yang kami pakai tiap kelas nanti, setiap kelas misalnya kalian yang tata busana 10 busana 1 misalnya, atau 10 boga 1, 10 FPL 1. Kami buatkan satu kelas room. Di dalam classroom itu sesuai dengan jumlah mata pelajaran yang banyak tadi, sudah ada kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kelompok A adalah kelompok muatan nasional, tadi ada agama, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sejarah, kemudian kalau kelas 12 masih ada Mandarin. Itu ada di kelompok A. Kelas A, kelas B, kelas C berada di classroom kelasnya kalian. Misalnya kelas 10 busana 1, di dalamnya nanti ada kelas A, kelas B, kelas C. Ya. Sesuai dengan jadwal yang dibagikan dengan nama-nama guru, dengan pengajarannya, nanti kalian akan mencari. Jari ini saya akan belajar apa. Kalau misalnya agama, berarti kalian mencari informasi materi
pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru berada di kelas A karena agama berada di kelas A. Kalau misalnya di jadwal yang kami berikan hari Senin misalnya ada jadwal desain atau dasar desain. Dasar desain masuk kelompok produktif. Berarti masuk ke kelompok C. Kalian masuk ke kelompok C, cari gurunya yang ada di kelas itu, tugas atau materi yang diberikan apa silahkan dikerjakan, dipelajari. Yang tidak mudeng kalian bisa lewat WA-nya yang diberikan oleh Bapak Ibu, bisa langsung tanya-tanya atau mungkin free call dengan Bapak Ibu guru menggunakan HP, bisa WA. Oke. Wali kelas tadi sudah saya sebutkan bertanggung jawab pada keberlangsungan pelaksanaan pembelajaran di Google Classroom-nya siswa. Setiap guru yang mengajar harus memasuki Google Classroom. Wakil kepala sekolah termasuk saya bagian pengajaran, nanti ada Bu Rahma dan guru BK dilibatkan dalam pembelajaran di Google Classroom. Berarti saya bagian pengajaran Bu Rahma, kemudian guru BK mungkin Bu Devi atau Bu Heri bisa masuk ke seluruh classroom kalian, baik tugas 1, busana 1, busana 2 atau busana 3, RPL 1, RPL 2 bisa masuk. Bahkan dia bisa masuk ke kelas A di kelasnya tadi, kelas B, kelas C gitu. Target kurikulum sementara saya tidak menginginkan seperti yang ditargetkan oleh pemerintah, tapi tetap harus materi pokok kami ajarkan kepada kalian mengingat kondisi yang masih jarak jauh. Sebenarnya yang kami ajarkan di classroom ini masih dasar banget karena saya tidak mungkin menuntut kalian untuk belajar sesuai dengan perkembangan zaman, tapi materi pokok tetap kami sampaikan gitu. Wali kelas ikut mengontrol tingkat ketercapaian penugasan guru mata pelajaran. Nanti wali kelas akan ngoyak-ngoyak kalian. Adakah siswa yang belum mengerjakan tugas mesti akan dioyak-oyak oleh wali kelas. Di samping guru mata pelajarnya tadi termasuk guru BK juga bisa melihat, wah nah ini kok kenapa tidak mengerjakan gitu. Wali kelas nanti yang bertugas. Gunakan media yang mudah dipahami siswa yaitu YouTube, PowerPoint, modul dan sebagainya. Sesekali guru mengadakan Zoom Meet nanti atau Gmeet dengan siswanya. Terhadap siswa yang bermasalah dalam mengikuti pembelajaran, guru harus segera mengadakan koordinasi dengan wali kelas dan guru BK termasuk kepada wali murid. Nanti yang berkoordinasi misalnya kalian kok tidak mengerjakan beberapa tugas dari guru A, wali kelas mendapatkan laporan dari gurunya, kemudian wali kelas akan memanggil kalian, menghubungi lewat WA mungkin, atau kalau beberapa kali sudah diingatkan kalian tidak mengerjakan tugas atau menyelesaikan tugas, mungkin wali kelas akan langsung menghubungi orang tua kalian gitu. Karena wali kelas mempunyai grup WA dengan orang tua. Oke, semi tatap muka. Ada mode yang kami mungkinkan untuk kami buat adalah semi tatap muka. Mungkin minggu pertama, kelas 10 minggu kedua, kelas 11 minggu ketiga, kelas 12 masuk. Atau kemungkinan nanti shift pertama, model shift pertama jam pertama 1-4 adalah kelas 11 masuk ke sekolahan, kemudian pulang shift kedua jam 5-8 kelas 12 masuk dan selanjutnya seperti itu. Ini kami masih merencanakan sambil menunggu petunjuk dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah apakah diperbolehkan dengan teknik kayak gitu, tapi yang pasti sementara kami menggunakan mode daring menggunakan classroom. Oke, tatap muka penuh menunggu instruksi dari Dinas Pendidikan PKL selama 6 bulan. Mekanisme akan diterapkan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas. Nanti akan menjelaskan masalah ini. Tapi yang jelas kalian tetap ke jatah PKL selama 6 bulan. Setelah pembelajaran ada mekanisme penilaian. Sama di seluruh sekolah mekanisme penilaian setelah pokok pelajaran selesai biasanya guru melaksanakan ulangan harian. Di 8 minggu sampai 10 minggu kita mengadakan penilaian tengah semester. Di akhir semester ganjil, penilaian akhir semester ganjil namanya. Kemudian di semester genap ada PTS lagi, penilaian akhir tahun. Kemudian untuk kelas 12 ada ujian praktek keahlian dan ujian sekolah. Di samping itu ada sertifikasi kompetensi. Berarti nanti di SMK KB ini khususnya kalian ada sertifikasi. Maka hak kalian setelah lulus dari SMK ini adalah buku rapor, nilai transkrip, ijazah, sertifikat PKL, sertifikat ujian praktek, kemudian sertifikat uji kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi. Ini yang kita bisa gunakan untuk
kerja di mana, di Indonesia, di luar negeri bisa. Oke. Untuk standar tuntasan minimal atau KKM sekarang menjadi SKM, standar tuntasan minimal kelas 10 untuk KKM-nya adalah 74, kelas 11 74 juga, kelas 12 75. Ini kalian perhatikan karena standar kami adalah tinggi. Untuk mendapatkan nilai 74 kalian harus aktif mengerjakan tugas, menyelesaikan tugas sesuai dengan target. Kalau tidak mengikuti ini biasanya akan sulit mendapatkan nilai ini gitu. Oke, begitu yang bisa kami sampaikan kepada anak-anakku yang saya banggakan. Semoga kalian bisa mempelajari teknik pembelajaran di SMK Kartini. Pesan saya yang terakhir, bahwa kalian sekarang adalah sudah menjadi siswa SMK Ibu Kartini. Saya berharap persiapkan minat dan mental kalian, karena saya tidak mau kalian nanti masuk SMK Ibu Kartini karena asal-asalan. Daripada tidak sekolah, tidak mendapatkan sekolah negeri, saya sekolah SMK Kartini. Saya ngikuti masuk SMK Ibu Kartini karena ngikuti temen, karena hanya rumah saya dekat, tidak seperti itu. Saya kepingin kalian sudah menata minat, sudah terlanjur masuk SMK Ibu Kartini, maka harus dipersiapkan mental dan minatnya, biar nanti kalian tidak menyesal. Sudah dibiayai orang tua banyak, waktumu tersisa terpotong 3 tahun, ternyata tidak mendapatkan apa-apa, itu percuma gitu. Jangan main HP terus. HP adalah alat, kalau kamu gunakan untuk hal yang baik juga bisa menjadi baik, tapi kalau kamu gunakan untuk bersenang-senang, hasilnya nanti juga akan mubadir gitu ya, malah membodohkan kamu, tidak tahu lingkungan, tiap hari pegang HP terus. Lingkungan ada apa, keluarga ada masalah apa, tidak tahu, apalagi lingkungan di sekitarnya ada apa, tidak tahu. Kali-kali memang harus jalan, tinggalkan HP, puasa HP dimatikan jam tertentu, tidak harus membuka HP gitu. Saatnya ngaji, HP harus dimatikan, saatnya belajar, HP dipakai bisa gitu. Saatnya rekreasi, HP boleh dipakai, tapi saatnya kita harus berinteraksi dengan orang-orang di rumah, HP dinonaktifkan. Saatnya kita berinteraksi dengan teman-teman, HP juga jangan dibawa, dihidupkan. Contoh misalnya kalian ngobrol dengan teman 5 berlima di rumah, masing-masing pakai HP-nya sendiri-sendiri, main aktif. Kayaknya kumpul, tapi sebenarnya kalian itu jauh gitu, tidak kumpul, karena kalian asik dengan dunia mayamu masing-masing. Pas kumpul dengan teman, keluarga, HP usahakan dimatikan. Oke, begitu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, bisa memberi pengantar kalian dalam mengikuti pembelajaran di SMK Ibu Kartini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.